Halo sahabat pekerja, kembali lagi bersama Sapoholic Channel. Di video kali ini saya ingin memberikan tips buat sahabat pekerja yang masih dalam proses klaim jaminan hari tua melalui lapak asik BPJS Ketenagakerjaan. Semoga tips dari saya bisa dijadikan referensi, dan semoga sahabat pekerja yang sedang melakukan proses klaim jaminan hari tua dapat berjalan lancar tanpa kendala. Amin. Oke sahabat pekerja, idealnya apabila sahabat pekerja melakukan proses klaim jaminan hari tua secara online melalui lapak asik BPJS Ketenagakerjaan, maka apabila sahabat pekerja berhasil, di situ akan ditetapkan tanggal konfirmasi. Tanggal konfirmasi yaitu tanggal pada saat petugas melakukan konfirmasi apabila diperlukan terhadap data-data yang sahabat pekerja upload ataupun dokumen-dokumen persyaratan. Apabila diperlukan, maka idealnya petugas akan melakukan konfirmasi ke sahabat pekerja. Bisa juga konfirmasi melalui HRD perusahaan tempat sahabat bekerja terakhir. Oke sahabat pekerja, tips dari saya apabila menjelang pada tanggal konfirmasi yang harus dilakukan yaitu yang pertama, informasikan dan koordinasikan ke PIC HRD bahwasannya sahabat pekerja sedang dalam masa proses klaim jaminan hari tua dan sedang menunggu tanggal konfirmasinya. Dan informasikan juga ke PIC HRD apabila dari petugas BPJS Ketenagakerjaan mengkonfirmasi apakah benar peserta tersebut adalah mantan karyawan di perusahaan tersebut, maka katakanlah dan nyatakanlah dengan benar bahwasannya memang benar peserta tersebut adalah karyawan yang pernah bekerja di perusahaan ini. Nah, jadi kenapa saya bilang perlu konfirmasi ke PIC HRD? Karena saat ini pengalaman saya juga bahwasannya untuk yang sekarang petugas akan konfirmasi ke perusahaan bukan hanya untuk yang saldonya di atas 50 juta. Memang sebelumnya petugas BPJS akan mengkonfirmasi ke HRD apabila saldo di atas 50 juta. Dan di situ juga akan dikonfirmasi ke HRD apakah benar foto tersebut adalah mantan karyawan. Tapi sekarang berbeda. Nyatanya saldo di bawah 50 juta pun apabila diperlukan oleh petugas pada saat proses verifikasi dokumen persyaratan, itu akan tetap menghubungi PIC HRD untuk mengkonfirmasi apakah data-data yang dilampirkan itu benar adanya. Oke, untuk tips yang kedua yaitu pastikan handphone, WA, email dalam keadaan standby aktif. Kemanapun sahabat pekerja pergi, jangan lupakan dan pastikan handphone selalu ada di dekat Anda, karena bisa saja petugas sewaktu-waktu menghubungi pada saat tanggal konfirmasi ataupun lewat dari tanggal konfirmasi. Jadi jangan tinggalkan handphone ataupun WA serta email, pastikan standby aktif. Jadi kita tidak bisa memperkirakan kapan petugas akan mengkonfirmasi kita. Nah, kadang-kadang konfirmasi dilakukan pada malam hari ataupun pada hari H berikutnya. Jadi belum bisa dipastikan kapan petugas akan melakukan konfirmasi. Dan perlu dicatat ya untuk sahabat pekerja, menurut saya tidak semua klaim jaminan hari tua itu harus melalui video call, harus melalui telepon, harus melalui konfirmasi. Tanpa itu semua, apabila dirasa data valid oleh petugas, maka proses klaim jaminan hari tua akan tetap cair ke rekening sahabat pekerja. Oke, untuk tips yang ketiga. Untuk tips yang ketiga yang perlu dipersiapkan adalah dokumen-dokumen asli persyaratan yang sahabat pekerja upload pada saat antrian online sebelumnya. Jadi siapkan dokumen-dokumen itu asli. Terusnya tips yang keempat. Tips yang keempat yaitu pastikan sahabat pekerja dalam menunggu ataupun menjelang tanggal konfirmasi itu selalu bersikap sabar dan optimis. Apabila data dianggap valid, optimis, sabar, dan selalu yakin bahwa akan berhasil klaim jaminan hari tuanya.
Apabila sahabat pekerja pada hari H belum dikonfirmasi, belum ditelepon oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan, bisa saja antrian sahabat pekerja masih dalam proses antrian oleh petugas karena banyaknya masuk klaim yang mengajukan hal yang sama. Jadi bisa saja masih dalam antrian petugas, jadi tetap sabar. Oke, terusnya untuk tips yang kelima. Apabila pada H+2 belum dikonfirmasi juga, saran saya lakukan pengecekan tracking claim. Lakukan pengecekan tracking claim, tidak ada salahnya. Status tahapan proses klaim jaminan hari tua sahabat pekerja sudah sampai tahapan mana? Memang untuk saat ini tracking claim belum bisa berjalan dengan baik. Masih banyak errornya, masih banyak tidak update-nya. Entah karena usernya yang tidak update tahapan-tahapan proses atau bagaimana. Yang jelas jangan dijadikan patokan untuk tracking claim. Jadi nggak ada salahnya sih untuk ngecek apakah berjalan sesuai fungsi tracking claimnya atau bagaimana. Oke sahabat pekerja, jadi untuk tips yang berikutnya yaitu apabila pada H+2 belum juga dihubungi, tidak ada salahnya sahabat pekerja untuk telepon ke cabang yang bersangkutan. Apabila cabangnya dekat ya datangi, apabila jauh ya cukup lewat telepon ataupun telepon ke call center 175 untuk menanyakan dan memfollow up status pengajuan klaimnya bagaimana. Oke sahabat pekerja, jadi idealnya dari tanggal konfirmasi ke tanggal pencairan itu idealnya adalah 7 hari kerja. Apabila lewat dari 7 hari kerja belum ada progres ataupun belum ada pencairan, sahabat pekerja patut ataupun harus menghubungi cabang ataupun 175 untuk menanyakan status pengajuannya itu bagaimana. Oke sahabat pekerja, sudah cukup jelas ya dari penjelasan saya ini untuk tips yang bisa saya berikan. Oke sahabat pekerja, semoga bermanfaat, semoga dapat membantu sahabat pekerja, khususnya buat sahabat pekerja yang sedang ataupun ingin mengklaim jaminan hari tua. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, semoga kedepannya dapat berkembang lebih baik lagi. Oke sahabat pekerja, sampai berjumpa di video berikutnya. Salam sukses dan terima kasih.